Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrani dengan NIM 2055201054. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS saya untuk mata kuliah data mining, yaitu dengan memasukkan coding dataset ke dalam Python. Ini saya mengambil dataset dari Kaggle. Untuk linknya sudah saya taruh di link deskripsi. Untuk datasetnya saya menggunakan a priori, algoritma a priori. Nah, saya menggunakan dataset yang ini. Kita buka coding. Codingan yang ini yang akan saya masukkan ke dalam Python. Oke, langsung saja kita buka CMD. Nah, setelah itu kalian masukkan command Jupyter Notebook. Nah, setelah itu kalian akan dibawa ke halaman untuk memasukkan coding dataset yang tadi. Nah, untuk hasil kerja saya, ini langsung saja ke penjelasan. Di sini untuk inputan 1 ada import pandas aspd, yaitu berfungsi untuk mengimpor pustaka pandas untuk melakukan manipulasi dan analisis data tabular. Pandas yaitu library yang ada di pemrograman Python yang sering digunakan untuk memproses data. Selanjutnya yaitu ada import matplotlib.pyplot_asplt. Fungsi tersebut digunakan untuk mengimpor pustaka matplotlib untuk membuat visualisasi grafik. Matplotlib yaitu library yang memiliki kemampuan untuk mendukung berbagai jenis gambar. Selanjutnya ada import seaborn as SNS.setStyle. Seaborn sendiri itu adalah library untuk membuat grafik dan statistik dengan menggunakan Python. Sedangkan SNS.setStyle with grid ini untuk mengatur gaya visualisasi untuk menggunakan grid putih pada plot. Selanjutnya ada from MLX10 Frame pattern import a priori association rule. Di sini digunakan untuk mengimpor fungsi a priori dan association rule dari pustaka MLX10. Fungsi-fungsi ini digunakan untuk menerapkan algoritma analisis asosiasi. Selanjutnya ada from MLX10 processing import transaction encoder, yaitu digunakan untuk mengimpor kelas transaction encoder dari pustaka MLX10. Kelas ini digunakan untuk mengubah data transaksi menjadi format yang dapat digunakan oleh algoritma analisis asosiasi. Berikutnya ada from MLX10 Frame pattern import a priori. Kegunaannya di sini untuk mengimpor kembali fungsi a priori dari pustaka MLX10. Selanjutnya ada
ada frame MLX10 Fragrant Pattern Import fpgrow, yaitu digunakan untuk mengimpor fungsi fpgrow dari pustaka MLX10. Untuk berikutnya di sini ada import warning, yaitu digunakan untuk mengimpor pustaka warning untuk mengelola pesan peringatan. Dan yang terakhir ada warning filter warning background, yaitu untuk mengatur filter peringatan untuk mengabaikan pesan peringatan. Selanjutnya ada inputan kedua, book sama dengan pd read csv. Kode ini digunakan untuk membaca file csv dengan menggunakan fungsi read csv dari pustaka Pandas atau yang telah diimpor sebelumnya dengan Untuk inputan ketiga, book.head ini digunakan untuk mengambil sejumlah baris teratas dari data frame. Untuk yang keempat, ini ada book sama dengan a priori, book min support 0,1 use colon true book, yaitu digunakan untuk menerapkan algoritma a priori pada data, sedangkan min support 0,1 di sini untuk menentukan nilai minimum support yang digunakan dalam analisis a priori. Dalam kasus ini diatur 0,1 yang berarti item set harus muncul setidaknya pada 10% dari transaksi untuk dianggap signifikan. Selanjutnya ada inputan 5, yaitu rules association rule book metric list min threshold 0,7. Maksudnya di sini adalah untuk menentukan ambang batas untuk metrik yang dipilih. Hanya aturan yang memiliki nilai metrik di atas ambang batas yang akan diterima. Dalam kasus ini digunakan 0,7 yang berarti hanya aturan dengan lift di atas 0,7 yang akan diterima. Selanjutnya ada inputan 6, rule sort values leave as standing fast 0:20. Rule sort values leave as standing fast. Ini yang dimaksud adalah untuk mengurutkan data frame rules berdasarkan kolom leaf secara menurun. Selanjutnya ada inputan 7, rule leaf lebih besar dari 1, yaitu hanya garis-garis di data frame rules yang memiliki kondisi leaf lebih besar dari 1 yang akan dipilih dan ditampilkan. Selanjutnya inputan 8. Nah, yang pertama fixed access PLT support 2,2 fixed size 20,10, yaitu fungsi support digunakan untuk membuat support dengan 2 baris dan 2 kolom dengan ukuran 20 kali 10. Yang kedua ada fix 1 SNS scatter plot, yaitu digunakan untuk membuat subplot pertama dengan menggunakan scatter plot. Data yang digunakan adalah data frame rules dengan sumbu X sebagai support dan sumbu Y sebagai confident. Fig 2 ini digunakan untuk membuat subplot kedua dengan menggunakan histogram plot. Data yang digunakan adalah data frame rules dengan sumbu X sebagai support. Begitupun sampai fig 4. Selanjutnya PLT show ini digunakan untuk menampilkan gambar support yang telah
telah dibuat. Hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya untuk inputan 9. PLT figur ini digunakan untuk mengatur gambar. 10,7 ini ukurannya. Fix 1 SNS bar plot ini digunakan untuk membuat plot bar menggunakan Seaborn dengan menggunakan data dari data frame. PLT show ini digunakan untuk mengambilkan gambar yang telah dibuat dengan menggunakan matlablib. Munculnya akan seperti ini. Untuk inputan yang ke-10 ini hampir sama dengan yang ke-9. PLT figur ini untuk mengatur ukuran gambar, dan fix 1 SNS bar plot ini membuat plot bar menggunakan Seaborn dengan menggunakan data dari data frame. PLT show untuk menampilkan gambarnya akan seperti ini. Selanjutnya inputan ke-11. PLT figur fix size 30,15. Fungsi PLT figur di sini digunakan untuk membuat sebuah gambar atau figur dengan ukuran yang ditentukan. Dalam kasus ini ukuran yang diatur 30,15, yang berarti lebar gambar adalah 30 dan tinggi gambar adalah 15. Fix 1 SNS box plot rule. Fungsi SNS block plot ini digunakan untuk membuat box plot, dan data yang digunakan adalah data frame rules yang berisi aturan asosiasi. PLT show untuk menampilkan gambar box plot yang telah dibuat. Tampilannya akan seperti ini. Dan selanjutnya inputan 12. Book 1 a priori book min support 0,05 use colon true. Min support 0,05 ini digunakan untuk parameter min support menentukan batas dukungan minimum yang diperlukan untuk sebuah item set. Dalam kasus ini digunakan 0,05 yang berarti item set harus muncul setidaknya dalam 5% dari transaksi untuk dianggap sering muncul. Use colon true, yaitu parameter ini menentukan penggunaan nama kolom dalam data frame book. Jika diatur sebagai true, nama kolom akan digunakan. Jika diatur sebagai false, indeks kolom yang akan digunakan. Untuk selanjutnya inputan 13. Rule 1 association rule book 1 metric leaf min threshold 0,8. Association rule digunakan untuk menghasilkan aturan asosiasi dari hasil analisis a priori. Sedangkan metric leaf yaitu parameter metrik yang menentukan metrik yang akan digunakan untuk mengukur kekuatan aturan asosiasi. Min threshold 0,8 yaitu untuk menentukan ambang batas minimum yang diperlukan untuk menerima sebuah aturan asosiasi. Dalam kasus ini digunakan 0,8 yang berarti hanya aturan asosiasi dengan nilai leaf setidaknya 0,8 yang akan diterima. Outputnya akan seperti ini.
Untuk berikutnya inputan 14. Rule 1 sort values leave ascending fast 0 banding 20, yaitu digunakan untuk mengurutkan data frame. Rule 1 berdasarkan kolom leaf secara menurun atau descending. 0 banding 20 menggunakan switching untuk membatasi hanya 20 baris pertama dari data frame yang diurutkan yang akan ditampilkan. Outputnya akan seperti ini. Selanjutnya untuk input 15, rule 1 lebih besar dari 1. Yang dimaksud di sini adalah untuk memfilter aturan asosiasi berdasarkan nilai leaf yang besar dari 1. Nah, seperti ini. Selanjutnya inputan 16. Dan pertama fix access PLT subplot 2,2 fix size 20,10, yaitu digunakan untuk membuat sebuah figur dengan 4 subplot yang terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Dan parameter fix size 20,10 menentukan ukuran figur dengan lebar 20 dan tinggi 10. Fix 1 SNS scatter plot. Fungsi tersebut digunakan untuk membuat scatter plot. Argumen yang diberikan adalah data row 1, yaitu data frame yang digunakan adalah row 1, yaitu data frame aturan asosiasi yang telah difilter. X support. Kolom support yang digunakan sebagai sumbu X pada scatter plot. Y convenient. Kolom convenient digunakan sebagai sumbu Y pada scatter plot. Dan AX excess 0,0 yaitu subplot pada posisi 0,0 digunakan sebagai target untuk scatter plot. Fig 2. Fungsi subplot SNS histplot digunakan untuk membuat histogram. Kolom subplot digunakan sebagai variabel yang akan diplot pada histogram. Akses 0,1 subplot pada posisi 0,1 digunakan sebagai target untuk histogram. Fig 3. X confident digunakan sebagai variabel yang akan diplot pada histogram. Fig 3. Pada X confident, kolom confident digunakan sebagai variabel yang akan diplot pada histogram. Akses 1,0 subplot pada posisi 1,0 digunakan sebagai target untuk histogram. Fig 4 untuk X leaf. Kolom leaf digunakan sebagai variabelnya yang akan diplot pada histogram. Akses 1,1 subplot pada posisi 1,1 digunakan sebagai target untuk histogram. PLT subplot untuk menampilkan figur yang telah dibuat dengan subplot dan visualisasi yang sesuai. Untuk outputnya akan muncul seperti ini. Yang selanjutnya inputan 18. PLT
figur fixed size 50,25, yaitu digunakan untuk mengatur ukuran figur yang akan dibuat. Angka 50,25 menentukan lebar dan tinggi figur dalam sebuah ink. Lebar 50 dan tinggi sebagai 25. Fix 1 SNS bar plot. Data rule 1 8 confident Y antecedent color back. Ini digunakan untuk membuat bar plot pada subplot utama dengan sumbu X dari subplot dan sumbu Y dari antecedent pada data frame rule 1. PLT subplot digunakan untuk menampilkan figur yang telah dibuat. Untuk hasilnya akan muncul seperti ini. Untuk yang terakhir, inputan 19, PLT figur fixed size 30,15. Ini yang berarti digunakan untuk mengatur figur yang akan dibuat. Angka 30,15 untuk menentukan lebar dan tinggi, 30 sebagai lebar dan 15 sebagai tinggi dalam sebuah ink. Fix 1 SNS box plot rule 1 digunakan untuk block plot box plot pada data frame rule 1. Box plot ini menunjukkan distribusi dari nilai-nilai dan kolom-kolom numerik pada rule 1 seperti support, confident, dan leaf. PLT show digunakan untuk menampilkan figur yang telah dibuat. Untuk inputannya akan muncul seperti ini. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.